Definisi. Misalkan G dengan operasi bintang adalah sebuah grup dan H suatu himpunan bagian tak kosong dari G. H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika H dengan operasi bintang membentuk sebuah grup. Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa untuk membuktikan bahwa H bintang adalah subgrup dari grup G bintang harus memenuhi aksioma grup. Yang pertama, tertutup. Untuk setiap A, B elemen dari H, A bintang B elemen dari H. Kedua, bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen dari H, A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Yang ketiga, terdapat elemen identitas. Terdapat E elemen dari H untuk setiap A elemen dari H, A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Keempat, setiap elemen punya inverse. Untuk setiap A elemen dari H terhadap A inverse elemen dari H, A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Dengan catatan, notasi yang biasa digunakan untuk menyatakan bahwa H merupakan subgrup dari G adalah H subgrup dari G. Dapat kita lihat simbolnya. Bila H subgrup dari G tetapi tidak sama dengan G, disebut subgrup sejati atau proper subgrup dan ditulis H subgrup dari G namun tidak sama dengan G. Dapat kita lihat simbolnya. Kemudian, subgrup yang berisikan elemen identitas disebut subgrup trivial dari G. Bila ada subgrup lain dalam grup G yang bukan hanya elemen identitas, maka subgrup tersebut dikatakan subgrup non-trivial dari G. Buktikan bahwa himpunan H yang mempunyai elemen 0, 2, 4, 6, dan 8 merupakan subgrup dari Z10 dengan operasi penjumlahan. Dari soal, dapat dilihat bahwa himpunan H merupakan himpunan bagian dari sistem residu lengkap modulo 10 dengan operasi penjumlahan. Berikut penyelesaian dari soal. Untuk menyatakan bahwa himpunan H merupakan subgrup dari Z10 dengan operasi penjumlahan, yaitu diawali dengan penunjukan bahwa himpunan H bukan merupakan himpunan kosong. Tuang pada poin A, yaitu H tidak sama dengan himpunan kosong. Hal ini jelas karena ada unsur di dalam H, yaitu 0 dan 2 yang merupakan elemen dari H. Langkah berikutnya yaitu menunjukkan bahwa himpunan H berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan yang tertuang pada poin B, yaitu ditunjukkan pada tabel Cayley berikut ini. Pada tabel Cayley, terlihat bahwa setiap unsur H yang dioperasikan terhadap operasi penjumlahan, hasil operasinya berada di H pula, sehingga dapat dikatakan bahwa sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan berlaku di H. Langkah berikutnya akan menunjukkan bahwa masing-masing unsur pada H mempunyai inverse yang tertuang pada poin C berikut ini. Perhatikan tabel Cayley berikut ini. Perlu diingat bahwa untuk menentukan inverse dapat dilakukan dengan menjumlahkan dua unsur pada H. Dioperasikan terhadap operasi penjumlahan, kemudian menghasilkan identitas yaitu 0. Berdasarkan tabel Cayley, masing-masing unsur H mempunyai inverse, yaitu inverse dari 0 adalah 0, karena 0 ditambah 0 adalah 0.
Inverse dari 2 adalah 8, karena 2 ditambah dengan 8 menghasilkan 0. Inverse dari 4 adalah 6, karena 4 ditambah dengan 6 menghasilkan 0. Berikutnya, untuk 6 ditambah dengan 4 menghasilkan 0, dan 8 ditambah dengan 2 akan menghasilkan 0. Nah, berdasarkan langkah A sampai C, maka dapat dikatakan bahwa himpunan H yang mempunyai elemen 0, 2, 4, 6 dengan 8 merupakan subgrup dari Z10 dengan operasi penjumlahan. G adalah grup center dari G didefinisikan sebagai ZG sama dengan B elemen G. Sedemikian sehingga AB sama dengan BA untuk setiap A elemen G. Buktikan bahwa ZG adalah subgrup dari G. Bukti, berdasarkan definisi ZG adalah subset dari G. Selain itu, ZG bukan himpunan kosong karena elemen identitas E memenuhi. AE sama dengan EA untuk setiap A elemen G, sehingga E elemen ZG. Misalkan XY elemen ZG, sehingga berlaku AY sama dengan YA untuk setiap A elemen G. Perhatikan bahwa AY sama dengan YA. Maka AY inverse sama dengan Y inverse A, sehingga Y inverse elemen ZG. Berikutnya perlu ditanyakan XY elemen ZG. Perhatikan bahwa A kali XY sama dengan AX kali Y berdasarkan sifat asosiatif. Kemudian dapat dinyatakan XA kali Y karena Z elemen XG sehingga AX sama dengan XA. Kemudian dapat dinyatakan X kali AY berdasarkan sifat asosiatif. Kemudian dapat dinyatakan X kali YA karena Y elemen ZG sehingga AY sama dengan YA. Kemudian dapat dinyatakan XY kali A berdasarkan sifat asosiatif. Karena A kali XY sama dengan XY kali A, maka XY elemen ZG. ZG adalah subgrup dari G. Dapat dinyatakan ZG adalah subgrup dari G. Dengan demikian telah terbukti. Sehingga untuk G adalah grup center dari G didefinisikan sebagai ZG sama dengan B elemen G. Sehingga sedemikian AB sama dengan BA untuk setiap A elemen G.